Peran probabilitas dalam mengukur ketidakpastian dan mendukung pengambilan keputusan di dalam berbagai disiplin ilmu. Peran probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan. 1. Konsep dasar probabilitas. Probabilitas adalah ukuran matematis untuk mengukur tingkat kepastian atau ketidakpastian suatu kejadian. Nilai probabilitas berkisar dari 0 atau kejadian yang tidak mungkin terjadi hingga 1 kejadian yang pasti terjadi. Konsep ini digunakan untuk mewakili berbagai fenomena acak di alam dan manusia. 2. Penggunaan probabilitas dalam mengukur ketidakpastian. Probabilitas digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian dalam prediksi atau analisis suatu kejadian. Misalnya, dalam prediksi cuaca, kita menggunakan probabilitas untuk mengindikasi seberapa mungkin hujan akan terjadi berdasarkan data historis, dan kemudian saat ini dalam menguji klinis probabilitas menentukan efektivitas suatu pengelolaan dengan memperhitungkan faktor-faktor acak dalam respon pasien. Yang ketiga, aplikasi probabilitas dalam analisis data. Dalam analisis data, probabilitas memainkan peran krusial dalam menginterpretasikan hasil eksperimen atau survei. Misalnya, dalam polling politik, probabilitas digunakan untuk menghitung margin of error dan kepercayaan interval dari hasil survei. Yang keempat, probabilitas dalam mengambil keputusan. Probabilitas memungkinkan pengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi pilihan berdasarkan risiko dan keuntungan yang diharapkan. Contohnya adalah asuransi. Yang kelima, probabilitas dalam permodelan di berbagai disiplin ilmu. Dalam permodelan matematis, probabilitas digunakan untuk mengembangkan model yang menggambarkan fenomena kompleks. Misalnya dalam ekologi, probabilitas digunakan untuk memprediksi dinamika populasi hewan berdasarkan faktor-faktor lingkungan yang acak. Yang selanjutnya, analisis dalam pelajaran model dinamika populasi. Identifikasi variabel utama populasi. Identifikasi variabel utama yang mempengaruhi dinamika populasi sangat penting. Variabel ini dapat mencakup jumlah populasi saat ini, lanjut kelahiran, laju kematian, tingkat migrasi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang dapat menghasilkan pertumbuhan atau penurunan populasi. Yang kedua, pemilihan model matematis yang tepat. Pemilihan model matematis yang tepat sangat tergantung pada karakteristik populasi yang dipelajari. Beberapa model umum yang digunakan meliputi model pertumbuhan eksponensial, model logistik, model Lotka-Volterra. 3. Estimasi parameter model. Langkah berikutnya adalah mengestimasi parameter-parameter yang terlibat dalam model tersebut. Hal ini sering melibatkan analisis data historis populasi dan metode statistik untuk menentukan laju kelahiran, laju kematian, dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan untuk memasukkan model. 4. Verifikasi dan validasi model. Penting untuk melakukan verifikasi dan validasi model untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan memprediksi data dengan baik dan dapat diandalkan. Ini melibatkan membandingkan hasil simulasi atau prediksi model dengan data observasional yang ada atau hasil eksperimen lapangan. 5. Analisis sensitivitas dan ketidakpastian. Melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter model membantu untuk memahami seberapa sensitif hasil model terhadap variasi dalam parameter-parameter tersebut. Selain itu, mengukur ketidakpastian dalam memprediksi model melalui pendekatan probabilistik dapat memberikan wawasan tambahan tentang keandalan prediksi model dalam berbagai kondisi. 6. Penerapan teknik simulasi. Teknik simulasi seperti simulasi Monte Carlo
sering digunakan untuk mengevaluasi sebagai skenario dan kemungkinan hasil dalam dinamika populasi. Hal ini membantu dalam memperhitungkan variasi alamiah dan ketidakpastian dalam faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Secara keseluruhan, konsep probabilitas tidak hanya memberikan alat untuk mengukur ketidakpastian dalam kejadian atau fenomena, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu. Kemampuan untuk menggunakan probabilitas dengan tepat memungkinkan kita untuk membuat prediksi yang lebih akurat, mengambil keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan model matematis yang lebih representatif terhadap fenomena di dunia nyata. Sekian dan terima kasih.